nama saya Ici Dwi Novelza, NIM 2010205003. Saya dari kelompok 2 Aljabar ingin membahas materi tentang pecahan. Perkenalkan, nama saya Maharani Atenia, NIM 2010205034. Saya dari kelompok 2 ingin membahas materi tentang pecahan. Pecahan dapat diartikan sebagai suatu bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Pembilangnya dibacakan terlebih dahulu disusul oleh penyebutnya. Ketika menyebut suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut disisipkan kata per. Contohnya 1/4, 2/4. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam pecahan. 1. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang dimana angka pembilangnya lebih kecil daripada angka penyebutnya. Kita masuk pada contoh pecahan biasa pada penjumlahan. Di sini ada contoh soal 8/14 ditambah 4/14. Karena di sini penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung saja menjumlahkannya. 8 ditambah 4 sama dengan 12 per 14. Contoh yang kedua, 1/4 ditambah 2/4. Dan penyebutnya juga sudah sama, langsung saja kita jumlahkan. 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh pecahan biasa pada pengurangannya. Di sini ada contoh soalnya, 5/6 dikurang 4/6. Kita jawab. Karena penyebutnya sudah sama, kita langsung aja mengurangkannya. 5 dikurang 4 sama dengan 1/6. Jadi hasilnya 1/6. Contoh yang kedua, 3/4 dikurang 2/4. Karena penyebutnya juga udah sama, kita langsung aja mengurangkan. 3 dikurang 2 sama dengan 1 dan 4. Berarti 1/4. Terus kita lanjut ke contoh soal untuk penyebutnya tidak sama. 2/3 dikurang 1/2. Karena penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya sama-sama 6/6. Karena 6 ini kita ambil dari KPK-nya. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Karena penyebutnya udah sama, kita langsung aja mengurangkannya. 4 dikurang 3 sama dengan 1/6. Kita lanjut ke nomor 2. 1/3 ditambah 2/4. Karena di sini penyebutnya juga belum sama, kita samakan dulu penyebutnya per 12 ditambah per 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 1, 4. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 2, 6. Jadi 4 ditambah 6 sama dengan 10 per 12. Selanjutnya kita masuk pada contoh pecahan biasa pada perkalian. Di sini terdapat contoh 4/8 dikali 6/4. 4/8
kita bisa langsung mengalikannya, yaitu 4 kali 6 sama dengan 24. 8 dikali 4 sama dengan 32. Karena masih bisa diperkecilkan, sama-sama kita bagikan 8. 24 dibagi 8 sama dengan 3 per 32 dibagi 8 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Kita masuk pada contoh pembagian. 3/4 dibagi 4/2 sama dengan 3/4. Karena di sini pembagian, jadi pembaginya kita balik menjadi perkalian, yaitu dikali 2/4 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 per 4 dikali 4 sama dengan 16. Karena masih bisa diperkecilkan, kita perkecilkan sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3 per 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 3/8. Baiklah, kita masuk ke macam-macam pecahan yang kedua, itu ada pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan angka-angka yang terdiri dari bilangan cacah dan kita ke contoh soalnya, yaitu penjumlahan dan pengurangannya. Kita contoh ke soal yang pertama. 1/2 ditambah 2/3. Pertama-tama kita kalikan 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3/2 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 9 ditambah 2 sama dengan 11/3. Karena penyebutnya belum sama, kita samakan dulu penyebutnya jadi per 6. Sekarang penyebutnya per 6 karena kita ambil dari KPK-nya, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 11 sama dengan 22. 9 ditambah 22 sama dengan 31/6. Kita jadikan, karena dia pecahan campuran, jadi kita jadikan pecahan campuran, jadinya 5/6. Karena 5 dikali 6 sama dengan 30, ada sisanya 1, kita taruh atas per 6. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 6 3/4 dikurang 3 1/2. 4 dikali 6 24 ditambah 3 27/4 dikurang 2 dikali 3 6 ditambah 1 7/2. Karena penyebutnya belum sama, kita samakan dulu penyebutnya per 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 27 27. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 7 14. 27 dikurang 14 sama dengan 13/4. Jadi kita jadikan pecahan campurannya sama dengan 3 1/4. Karena 3 dikalikan 4 sama dengan 12, ada sisanya 1, kita taruh atas per 4. Pada contoh pecahan campuran pada bentuk perkalian dan pembagian. Di sini ada contoh 1/1/2 dikali 1/1/2. Pertama-tama kita kalikan 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3/2. 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3/2. Kita langsung saja mengalikannya. 3 dikali 3 sama dengan 9/2 dikali 2 sama dengan 4. Karena ini masih dalam bentuk pecahan biasa, jadi kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 2 1/4.
Karena 2 dikali 4 sama dengan 8, sisanya 1 kita taruh di atas. Jadi 2 1/4. Kita masuk pada contoh pembagian. 2 2/3 dibagi 1 1/2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 2 sama dengan 8/3 dibagi 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3/2. 8/3. Karena di sini pembagian, jadi pembaginya kita balik menjadi perkalian, yaitu dikali 2/3 sama dengan 8 dikali 2 sama dengan 16 per 3 dikali 3 sama dengan 9. Karena masih dalam bentuk pecahan biasa, kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/7/9. Karena 1 dikali 9 sama dengan 9, sisanya 7 kita taruh di atas, jadi 1/7/9. Kita masuk pada macam-macam pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dihasilkan dari pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, 10.000, dan lain sebagainya. Seperti 0,1 dan 0,5. 0,1 merupakan hasil dari pembagian 1 dibagi 10, dan 0,5 merupakan hasil dari pembagian 5 dibagi 10. Kita masuk pada contoh pecahan desimal pada bentuk penjumlahan dan perkurangan. Di sini ada contoh penjumlahan 0,5 ditambah 0,7 sama dengan 0,5 ditambah 0,7 sama dengan 1,2. Selanjutnya pada contoh pengurangan, 0,25 dikurang 0,7 sama dengan, di sini langsung saja kita mengurangkannya, yaitu min 0,45. Kita masuk ke contoh pecahan desimal pada perkalian dan pembagian, yaitu 0,15 dikali 0,5. 5 dikali 5, 5, kita sisipkan 2. 5 dikali 1, 5, ditambah 2 berarti 7. 5 dikali 0 berarti 0. 0 dikali 5 berarti 0. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 0, 0. 5 kita turunkan 7, 0, 0. Karena di sini sebelah pembaginya ada 3 angka, di atas 2 ya, dan di bawah ada 1 angka, berarti 3 angka. Kita taruh 1, 2, 3, berarti komanya di sini, berarti hasilnya 0,075. Kita masuk ke contoh soal yang kedua tentang pembagian. 0,75 dibagi 1,5 sama dengan 0,5. Jadi 0,75 dibagi 1,5 hasilnya 0,5. Baiklah, kita masuk ke macam-macam pecahan yang keempat, yaitu pecahan persen atau per mil. Pecahan dengan penyebut 100 kita sebutkan dengan persen, dan pecahan dengan penyebut 1000 kita sebutkan dengan. Contohnya yang pertama, 45% itu sama dengan 45 dibagi 100. Karena masih bisa kita perkecilkan, 45 kita sama-sama bagi 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9, per 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi sama dengan 9 per 20. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu 35 per mil. Jadi sama dengan 35 dibagi 1000
itu karena masih bisa diperkecilkan, kita sama-sama bagikannya dengan 5. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Dan 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Jadi hasilnya 7/200. Kita lanjut ke contoh 3. 7/25 itu sama dengan, kita kalikan dengan 4, karena 25 dikali 4 kan 100, berarti per 100. 7 dikali 4 sama dengan 28, berarti sama dengan 28%. Kita masuk pada macam-macam pecahan yang kelima, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan dikatakan murni apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Dan pecahan dikatakan tidak murni apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maksudnya adalah jika A kurang dari B, jadi A per B dikatakan murni. Contohnya seperti 1/2, 1/7, dan 1/8. Karena 1 lebih kecil dari 2, 1 lebih kecil dari 7, dan 1 lebih kecil dari 8. Dan contoh pecahan tidak murni, maksudnya adalah jika A lebih besar dari B, maka A per B dikatakan tidak murni. Contohnya adalah 5/3, 3/2, 4/3. Karena 5 lebih besar dari 3, 3 lebih besar dari 2, dan 4 lebih besar dari 3. Baiklah, kita masuk ke macam-macam pecahan yang keenam, yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama jika pembilang dan penyebutnya dapat dikali atau dibagikan dengan angka yang sama. Satu per 2 dikali 2/2. 1 dikali 2 sama dengan 2, per 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena 2/4 masih bisa kita perkecilkan menjadi, sama-sama kita bagikan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagikan 2 sama dengan 2. Jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 Aljabar. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekhilafan. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.